Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah bersama Satriwan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Oke. Buya, sekarang ini kayaknya kita akan sholat Idul Fitri ini nggak bisa di lapangan, di tempat terbuka, rame-rame begitu ya. Mungkinannya ini sholat Idul Fitri itu di rumah, Buya. Ya. Nah, ini bagaimana nih? Si ayah mesti bisa dong, Mas. Ya, atau anaknya atau siapa mesti bisa menjadi imam sholat. Nah, ini pelajarannya kan banyak yang belum tahu, Buya. Kan jarang sholat Id ini, Buya. Nah, kira gimana, Buya, tuntunannya untuk sholat Idul Fitri ini, Buya? Ya, terima kasih Pak Satriawan. Ini memang kita mencoba memberikan tuntunan ataupun katakanlah semacam pedoman bagaimana melaksanakan ibadah yang selama ini memang agak jarang kita lakukan. Malah tidak pernah ya. Sholat Idul Fitri di rumah itu kan hampir tidak pernah kita kerjakan. Itu kalau yang pada suatu normal mungkin barangkali karena faktor yang alasan pribadi. Ini kan sifatnya masif ini. Saya ingin mengatakan begini lupa bahwa memang kalau misalnya sampai tanggal 1 Syawal besok ini ya pemerintah yang berwenang tidak artinya tetap menetapkan bahwa kita masih dalam bahaya COVID, nanti belum kita bebas dari bahaya COVID, dari zona merah belum jadi hijau, maka tentu kemungkinan besar kita akan laksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Cuman saya ingin mengatakan juga berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu pada daerah yang aman, yang barangkali juga ini merupakan rekomendasi dari pemerintah juga, yang di sana tidak zona merah, yang di sana tidak epicentrum penyebaran COVID. Dan juga memang di sana itu berdasarkan rekomendasi dari pemerintah itu tidak ada masalah, maka barangkali ya seperti pada fatwa Majelis Ulama Indonesia pada poin 5 itu nyatakan di daerah-daerah yang zona yang tidak termasuk zona merah, yang penyebarannya aman daripada COVID macam, maka daerah itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi artinya bisa juga melaksanakan sholat dari jauh. Tapi saya nggak tahu lah. Kalau Jakarta ini katanya sudah ada yang dinyatakan beberapa RW Jakarta Utara itu menjadi zona hijau. Tapi tetap saja pemerintah mengingatkan distancing sosial itu tetap dilaksanakan. Nah ini jadi artinya begini, kita berikanlah itu kepada yang berwenang. Nanti tentu insya Allah Majelis Ulama akan tetap berkonsultasi dan tetap akan berkoordinasi dengan pemerintah tetap berkonsultasi dengan Majelis Ulama, menentukan mana yang daerah yang masih tetap zona merah, yang tidak bisa dilaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah, mana yang barangkali sudah bisa diberikan ya ada relaksasi namanya ya. Relaksasi kan ekonomi ada relaksasi nih ya, bisa juga nanti ada namanya relaksasi mungkin daerah-daerah tertentu ya, dan ini kita harapkan ini karena bagaimanapun bagi kita yang sebetulnya setiap hari berjumat, setiap minggu berjumat kan setiap hari ya, itu kalau tidak berjumat sekian lama ini hati kita sudah mulai gelisah. Kecuali orang yang memang tidak ke Jumat, tidak pernah ke Jumat, bagi mereka biasa aja. Begitu juga ke masjid, sholat berjamaah di masjid itu. Yang setiap hari, setiap waktu dia sudah sampai di subuh, dia sudah sampai di masjid, zuhur di masjid, dan kehidupannya itu sebagai besar masjid. Lalu dengan sekarang artinya ada distancing sosial ini, bagi mereka pengorbanan batinnya luar biasa, Pak. Ini kalau ada misalnya sekarang ini, umpama ini, ada pemerintah mengumumkan bahwa sudah tidak ada lagi misalnya zona merah, sudah aman ya, ini tentu suatu kegembiraan yang luar biasa. Tapi karena memang kita ini Islam itu ada prinsip sadud dzari'ah, kita tetap mencoba menutup segala pintu-pintu yang akan menimbulkan kemudaratan, dan ini ternyata wabah COVID ini kita belum selesai dan kita masih dalam ancaman penyebaran virus COVID ini, maka tentu kewajiban juga kita untuk mengikuti fatwa Majelis Ulama ini. Dan tentu ini menjadi uzur syar'i. Ya, jadi kita tidak perlu terlalu sedih, tidak perlu terlalu susah. Kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat termasuk ini sholat Idul
Idul Fitri ini. Jadi Idul Fitri ini sebetulnya begini Pak. Ini artinya ini sebetulnya tidak buat hal baru. Jadi maklumat daripada pimpinan pusat Muhammadiyah itu terakhir itu menyatakan begini, bahwa melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah itu bukan membuat hal baru, cuman mengalihkan sholat Idul Fitri itu dari lapangan ke rumah, karena ke masjid juga nggak bisa, karena itu juga menyebabkan kerumunan, itu ke rumah. Nah, pelaksanaan seperti apa? Nah, pelaksanaan itu juga seperti yang di masjid itu. Nah, kalau kita misalnya sendiri, ya kita sholat sendiri, ya nggak ada jamaah kita ya sendiri. Tapi kalau ada jamaah, ada anggota keluarga, ya ada imam, ada makmum. Nah, ada imam, ada makmum. Nah, beda dengan sholat biasa, cuman ya kalau waktu sholat kalau sholat ini namanya sholat Idul Fitri ini, itu takbirnya 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat kedua. Misalnya kita nih takbiratul ihram nih, Allahu Akbar. Nah, ini pembuka ini. Jadi kemudian ini ada dua pendapat ini. Ada mengatakan 7 kali kalau menurut Imam Nawawi itu dalam bukunya itu bitakbiratul ihram. Termasuk takbiratul ihram. Jadi 7-nya itu termasuk takbiratul ihram. Ada yang mengatakan itu takbir ziyadah. Jadi takbiratul ihram tambah 7 apa. Tapi kalau kecenderungan saya, karena dalam hadisnya itu sejatinya pada rakaat pertama Nabi bertakbir 7 kali. Pada kedua 5 kali. Nah, dalam pemahaman saya 7 kali rakaat pertama itu termasuk takbiratul ihram. Nah, kemudian setelah itu takbiratul ihram kita takbir lagi sampai 7 kali. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah. Nah, kita baca Al-Fatihah. Nah, bagaimana bacaan-bacaan setelah antara takbir itu? Tidak ada bacaan yang masyru'at. Tidak ada bacaan yang masyru', yang ma'thur itu. Nah, ada yang mengatakan ada bacaan tertentu, tapi itu tidak ada yang kuat gitu. Kita belum menemukan dari yang kuat antara satu takbir dengan takbir yang berikutnya. Nah, kemudian setelah kita baca Fatihah, surah Al-Fatihah, kita baca surah yang Al-A'la. Jadi pertama itu suratul A'la. Kalau kita misalnya hafal suratul A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kayak hafal. Nah, kalau yang kedua nanti, ketika kita sudah berdiri ke rakaat yang kedua, kita takbir lagi 5. Sujud kan ya, ruku, sujud, antara 2 sujud lagi, terus berdiri. Ya, kita takbir lagi 5 kali, Allahu Akbar. Masuk dengan takbir yang angkat itu? Enggak masuk, itu tidak termasuk, karena itu kita belum berdiri. Itu takbir intiqal namanya. Takbir intiqal. Kemudian waktu itu kita takbir lagi, kita baca surah Al-Fatihah lagi, kemudian kita baca surah Al-Ghasyiyah bagi yang hafal. Nah, tapi kalau di rumah misalnya memang ya kalau Al-A'la dan Al-Ghasyiyah itu enggak hafal, ya boleh, ya faqra' ma tayassara minal Qur'an. Ya kita baca yang mudah, yang hafal oleh kita Quran. Jadi karena apa? Karena memang prinsipnya dalam ibadah itu ada fattakullah mastata'tum. Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan ukuran kesanggupan kita. Karena Allah tidak membebani kita kecuali ya sesuai dengan kemampuan kita itu. Dan Allah juga tidak memberatkan, karena Allah wa ma ja'ala lakum bid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama itu yang sudah. Allah itu dalam surah yang menyangkut Ramadan itu kan, puasa itu kan, yurikumullahu yusra wa la yurikumul usra. Allah mendaki yang mudah. Dan jangan sampai nanti kemudian karena Anda hafal suratul A'la, tidak hafal surah Al-Ghasyiyah, surah Al-Qamar, maka kita tidak sholat. Jangan itu. Jangan gitu, ya, jangan begitu gitu. Nah, jadi artinya kita laksanakan sesuai dengan itu aja, Pak. Jadi tidak apa. Nah, cuman yang perlu diingat ya, kalau kita sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri itu di rumah tangga gitu kita menggemakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu diperbanyak mulai dari terbenam matahari
ya nanti di hari terakhir tuh kita memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamd. Kemudian sampai paginya kita di rumah. Itulah kesempatan kita zikir dengan suara jahar, dengan suara keras, dengan semangat. Kalau perlu ya pakai mic lah, pakai suara. Biar nanti kalau misalnya bayangkan seluruh rumah orang Islam di Indonesia ini mengucapkan takbir, wah luar biasa, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Itu kalau setiap rumah, dan anak-anak, ibunya semua, cucu-cucunya ikut. Masya Allah, luar biasa ini. Syiar yang luar biasa. Barangkali tidak akan kalah syiarnya kalau daripada kita sholat di lapangan. Tetapi setelah sholat Idul Fitri selesai, itu tidak ada lagi takbir. Tidak ada lagi takbir. Jangan nanti habis sholat nanti takbir lagi, enggak. Beda dengan sholat Idul Adha. Sholat Adha itu sampai hari tasyrik. Nah, gitu Pak. Jadi tidak terlalu ribet gitu. Siapapun bisa jadi imamnya. Ya, yang penting bedanya cuman pada rakaat pertama takbirnya itu 7 kali, pada rakaat 2 5 kali. Itu saja Pak. Gitu ya. Terima kasih. Baik pemirsa Spirit of Dakwah, sangat jelas sekali. Jangan sampai pula karena tidak tahu kemudian tidak sholat Idul Fitri.